kita sikapkan hati kita. Shakana yara palabakana yana yana. Oh, haleluya. Kuasa-Mu Tuhan terlebih besar. Haleluya. Yana yana. Shakana yara palabakana yana. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Bisa berkata, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Bisa beri tepuk tangan bagi Tuhan. Pulihkan hidupku. Wow. Bisa berkata, hanya Kau Tuhan penolongku yang selalu setia. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Bisa berkata sungguh, sungguh ku berserah, sungguh kami percaya. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku. Pulihkan hidupku. Saya berkata, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. mari katakan kasih-Mu, oh, kasih-Mu yang sanggup Mengubah kehidupan. Sungguh ku berserah. Mari dengan iman katakan, sungguh ku percaya. Yeah.
kuasamu, kuasamu. Katakan Tuhanku, tak pernah, tak pernah. Mari katakan kuasamu, kuasamu terlebih besar. Mari katakan Tuhanku, tak terlambat janjimu yang pulihkan. Musik menyembah. Hanya Kau yang kami percaya. Bisa berkata umat Tuhan, katakan ku percaya, ku percaya. Katakan Kau bekerja, berdatangkan bisa berkata dengan iman, come on. Ku percaya, ku percaya, kuasamu bekerja, mendatangkan kebaikan. Oh, bisa berkata, kuasamu terlebih besar. Oh, katakan Tuhanku, tak pernah terlambat. Kuasamu Tuhan, kuasamu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu. Oh, mesti menyembah. Mari kita sembah Dia. Kuasamu Tuhan terlebih besar, terlebih besar. Kuasamu, kuasamu Yesus. Siapa ya para bayana bahaya. Oh, sembah Dia lagi. Oh, kuasamu Tuhan terbatas, terbatas.
Shakanayara Parakarayana. Kuasamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Katakan pulihkan hidupku. Bisa berkata kuasamu, kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Menolong hidupku, kuasamu, Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Katakan Kemenangannya Ibu. Aku punya Yesus, Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, aku percaya kuasa-Mu yang dahsyat bekerja di dalam hidupku, Tuhan. Ku terima sekarang. Katakan kemenangannya Ibu. deklarasikan dengan iman. Sama-sama kita berkata, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang Sekali lagi, kemenangannya Ibu. aku punya Ku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangannya. Imanku bersepakat denganmu, Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kesembuhan-Nya. Imanku bersepakat. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Percaya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Sebab Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa itu, Tuhan yang menyertai kami sampai hari ini. Immanuel, Christ in me, the hope of glory.
Terima kasih Bapa, sampaikan firman-Mu yang memulihkan kami, yang menyembuhkan kami, yang mengubah seluruh kehidupan kami. Ambil alih seluruh pimpinan firman-Mu, semua jemaat yang ada di tempat ini maupun di rumah, semua pasti diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kekuatan daripada Tuhan yang dilimpahkan kepada kami dalam ibadah kami dan dalam pemberitaan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Bapa, ambil alih semuanya, kami siap diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya diberkati bersama kita berkata. Percaya berkata. Wow, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk kasih jempol dulu kiri kanan depan belakang. Kasih ingat kiri kanan depan belakang. Tuhan Yesus baik. Katakan amin. Puji Tuhan, shalom Ibu Bapak. Yang ada di tempat ini maupun di rumah, selamat datang di Gereja Betania Fresh Anointing House of Grace. Katakan amin. Puji Tuhan, sama-sama kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai 10. Buka hati Ibu Bapak Ibu Saudara dan izinkan kuasa firman Tuhan menjamah hidupmu, mengubah hidup Bapak Ibu Saudara. Tangkap pesan Tuhan, pulang dari tempat ini Anda menerima mukjizat, kelepasan, jalan keluar, pertolongan dan penghiburan dari Tuhan. Katakan amin. Sama-sama kita baca. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ayat 9. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Terus, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman, ya, dan dapat. Amin. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Katakan amin. Mari kita lihat ayat 8 Ibu Bapak. Di kota Listra ada seorang yang duduk saja. Halo. Duduk saja bukan seperti Bapak Ibu Saudara cuma duduk. Orang itu duduk karena sebuah alasan. Karena dia kakinya lemah dan lumpuh. Bahkan lebih ekstrim lagi. Dia sejak lahir belum pernah merasakan gimana cara berjalan. Ya Ibu Bapak ya, bisa kita simpulkan orang ini bawa penyakit bawaan mungkin dari lahir. Nah kalau kita ketemu orang lumpuh mungkin kita tanya sejak kapan lumpuh. Mungkin sejak sakit A, sejak sakit B, sejak sakit C. Tapi orang ini tidak bisa jalan sejak lahir. Kalau manusia bilang ini mungkin tidak ada kemungkinan, hopeless, udah gak ada kemungkinan, betul nggak? Betul Ibu Bapak ya? Tapi mari kita lihat bagaimana mukjizat itu mengubah suatu keadaan yang luar biasa. Apapun kondisi Bapak Ibu Saudara, kalau dunia bilang itu udah gak mungkin, ada harapan. Percayalah kabar baik hari ini di dalam Kristus selalu ada harapan buat kita. Kalau orang bilang mungkin masa depan kita, perekonomian kita, kesehatan kita lumpuh. Tapi hari ini dengar baik-baik, Yesus Kristus Tuhan kita masih hidup sampai hari ini. Dan dia menjadi sumber pengharapan kita. Bagaimana mukjizat itu terjadi ayat 9. Ketika orang itu duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Jadi waktu Paulus khotbah, orang itu menyimak baik-baik Ibu Bapak Saudara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Perhatikan, ketika firman disampaikan, orang ini menyimak dengan baik, muncullah iman daripada pemberitaan firman itu Ibu Bapak Saudara. Dan itulah menjadi awal terjadinya mukjizat. Yang Bapak Ibu Saudara perlu perhatikan di sini bahwa ketika Bapak Ibu Saudara ada duduk di tempat ini, perhatikan Anda datang dengan roh yang terbuka di hadapan Tuhan. Ketika roh terbuka kepada perkataan Allah, saya mau katakan sekecil apapun perkataan Allah, itu sanggup mengubah kehidupan Anda. Itu sanggup mengubahkan kaki-kaki rohanimu, kaki-kaki jasmanimu, kaki-kaki ekonomimu, kesehatanmu, masa depanmu, pemikiranmu yang mungkin lemah hari ini bahkan lumpuh. Sekecil firman Tuhan apapun, kalau engkau dengar itu dengan seksama, dan itu menjadi rema bagimu dan memegang iman, saya mau katakan mukjizat bisa terjadi hari ini. Katakan amin. Maka Roh Kudus perlu kerjasama Bapak Ibu Saudara. Untuk Anda menangkap pesan Tuhan di balik kata-kata yang saya sampaikan. Anda harus mengerti bahwa firman Allah itu powerful, berkuasa. Dengan firman dia membuat yang tidak ada menjadi ada. Dengan firman dia mengubah segala situasi kondisi. Maka firman yang sama juga datang kepada Bapak Ibu Saudara dan saya pada pagi hari ini. Dan saya berdoa itu mengubah hidup Anda. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 8 menjadi kunci. Ketika Paulus melihat ada iman di dalam diri orang lumpuh itu. Kunci terjadinya mukjizat adalah kalau ada iman di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Kalau ada iman di dalam diri Anda,
Semua tantangan, kondisi apapun, terberat apapun yang kau hadapi dalam hidup ini pasti bisa kau hadapi. Sebesar apapun gunung masalah yang kau alami, imanmu akan mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, siapakah yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Hari ini saya mau katakan, iman orang percaya sedang dibuat lumpuh oleh berbagai-bagai pemberitaan di TV. Betul apa betul? 2 hari ini saya udah hampir jarang buka TV. Kenapa? Karena saya lihat berita di TV melemahkan iman saya. Jadi lebih baik saya nggak dengerin, saya matikan TV saya. Karena yang saya dengar beritanya melemahkan iman saya. Padahal iman itu adalah kemenangan yang Allah berikan kepada saya untuk mengalahkan dunia ini. Hari-hari ini orang Kristen dikepung. Oleh apa Bapak Ibu Saudara? Setiap hari Anda dengar berita negatif, betul apa betul? Gak usah berita negatif, tiap hari Anda dengar ambulan bunyi di sekeliling Anda, betul apa betul? Itu bisa melemahkan iman Anda. Memang tujuan iblis untuk menghancurkan iman Anda. Waktu iman Anda hancur, semuanya hancur. Tapi dengar baik, ada sebuah kunci yang luar biasa. Ketika iman itu ada, selama ada iman selalu ada mukjizat. Nah, bagaimana supaya iman kita kuat? Anda harus mendengar pemberitaan firman Tuhan. Nah, kalau kita simak dari ayat 8 dan 9 ini, berarti ada pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus itu sungguh luar biasa powerful. Ada pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan Paulus itu yang membangkitkan iman. Wow, pemberitaan firman oleh Paulus pada hari itu, pada detik itu, membangkitkan iman orang lumpuh itu. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Nah pertanyaannya adalah, apa isi khotbah Paulus? Kita mau belajar. Karena kalau Anda dengar yang salah, Anda gak punya iman. Mari kita cari dari mana timbulnya iman. Roma 10:17 berkata, iman timbul dari, siapa yang punya kuping tolong pegang kupingnya masing-masing. Jangan sampai kupingnya ada di tempat tapi pikirannya ada di pasar Pamoyanan. Habis ini makan apa? Oh, makan babi panggang, makan apa? Saya nggak mau pusing itu Ibu Bapak. Tapi kalau Anda punya telinga, please bukan cuma telinga jasmanimu yang kubuka, tapi telinga rohanimu. Maka saya sampaikan tadi ketika saya sampaikan firman ini kepada Anda, please apa yang Tuhan bicara kepada Anda di balik ini semua, dengar, itu yang paling penting. Alkitab berkata bagaimana iman itu timbul. Pertama, timbul dari pendengaran. Aktif Anda harus mendengar. Dan pendengaran bukan oleh sumber yang sembarangan, tapi pendengaran oleh firman Kristus, titik. Yang Anda butuh hari ini adalah firman Kristus. Ketika saya baca ayat ini bertahun-tahun, saya cuma baca firman Kristus, saya nggak ngerti. Oh, hari ini saya ngerti kenapa ditulisnya firman Kristus, bukan firman Tuhan. Karena tidak semua firman Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, itu perkataan Tuhan. Ketika Anda membaca Alkitab, Anda perlu kritis. Kepada siapa firman itu disampaikan, di dalam posisi apa firman itu ada. Katakan amin. Dalam versi yang lain, King James Version dikatakan, so then faith come by hearing and hearing by the word of God. Kata God di sini dalam bahasa aslinya bahasa Yunani tidak memakai kata theos atau Tuhan, tetapi Kristus. Jelas didefinisikan oleh Paulus bahwa yang harus didengar oleh jemaat Tuhan supaya iman tumbuh adalah firman Kristus. Shalom. Kalau firman Kristus Bu, di Alkitab saya itu ada tulisan Tuhan Yesus warnanya merah. Apakah itu semua perkataan Kristus? Bukan cuma itu. Tetapi saya mau katakan, apa yang diberitakan Kristus? Injil kabar baik. Injil kasih karunia. Lihat dalam versi yang lain dijelaskan FIEH. Meski begitu, perhatikan gereja Tuhan, iman timbul karena berita kesukaan itu. Iman muncul karena terima berita kesukaan, shalom. Iman tidak muncul dari membaca berita tentang ketakutan. Iman muncul waktu Anda terima berita Injil, berita kesukaan. Yaitu berita kesukaan tentang, intinya pemberitaan tentang Kristus. Jadi hari itu Paulus khotbah tentang Tuhan Yesus. Ibu bapak, itu yang dikhotbahin itu orang Yahudi loh. Kalau hanya hukum Taurat, dari dia kecil orang Yahudi itu diajar hukum Taurat. Dan itu tidak menyembuhkan dia. Tapi hari itu dia dengar khotbah dari seorang hamba Tuhan yang namanya Paulus. Dan Paulus menyampaikan berita kabar baik kesukaan tentang Kristus Mesias. Yang sudah datang untuk menghapus dosa manusia dan menganugerahkan hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kabar baik ini, wow, membangkitkan iman. Nah, perhatikan.
Tidak semua berita di TV perlu Anda dengar. Kalau yang Anda dengar adalah berita Injil kesukaan, saya mau katakan imanmu akan bangkit. Versi yang lain, BIMK, itu sebabnya orang-orang menjadi percaya karena mendengar berita, perhatikan. Dan berita didengar karena ada orang yang memberitakan tentang, wow, luar biasa. Rupanya pemberitaan tentang firman Kristus itulah pemberitaan yang membangkitkan iman kita, orang percaya timbul. Jadi iman timbul dari pemberitaan tentang Kristus. Dan berita kesukaan tentang Kristus. Maka ibu bapak, mata rohanimu harus selalu tertuju kepada Kristus. Injil itu kabar baik. Isinya tentang karya penebusan Kristus atas kayu salib. Untuk mengaruniakan pengampunan dosa. Perhatikan, pembenaran, yes. Pemberian kasih karunia secara berlimpah-limpah. Supaya Anda hidup dan berkuasa di muka bumi ini. Berkuasa atas apa Bu? Atas segala situasi, kondisi dan keadaan. Amin. Maka izinkan pemberitaan firman Kristus menguasai hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Roma 1, 16, 17. Sebab aku, ini Paulus ya, Roma ya, bilang, mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Ibu Bapak, ayat 16 masih. Tidak heran, dari ayat ini kita yakin yang diberitakan Paulus pasti tentang Yesus. Kenapa? Karena ayat 16 kasih tahu kita, Paulus itu punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Karena Injil adalah the power of God. Maka saya mau katakan serukan jemaat BFA dimanapun Anda berada, percayalah kepada Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan hidupmu. Menyelamatkan masa depanmu, menyelamatkan keluargamu, menyelamatkan bisnismu. Menyelamatkan kesehatanmu. Pak Agung sampaikan beberapa minggu yang lalu sola gracia. Keselamatan itu bukan cuma kita selamat mati masuk surga. Tapi masa depan kita, keluarga kita, kehidupan kita sehari-hari harus diselamatkan sola gracia dengan apa? Injil, kabar baik. Alkitab berkata Injil adalah the power of God. Wow, yang ada di tangan Anda, yang Anda dengar hari ini adalah the power of God. Maka kalau yang Anda dengar the power of God, hidupmu pasti powerful. Halo, mau kehidupan rohani yang kuat? Dengarkan Injil firman Tuhan, Injil Kristus. Hidupmu pasti powerful. Ayat 17, coba Bapak Ibu Saudara. Sebab di dalam Injil itu, perhatikan, nyata kebenaran, kenyataan berubah-ubah. Betul apa betul? Iya kan? Tadi pagi hujan, nanti siang terang, nanti malam hujan lagi, betul nggak? Angka COVID naik turun, itu kenyataan. Tapi Injil tidak pernah berubah. Di dalam Injil ada kebenaran Allah yang tidak bisa diubah oleh kuasa apapun. Yang bertolak dari iman artinya apa? Membangkitkan iman dan memimpin kita kepada iman. From faith to faith. Di luar mendengar Injil tidak mungkin Anda punya iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Anda hidup bukan karena pakai masker. Anda hidup bukan karena pakai face shield. Anda hidup bukan karena minum vitamin. Anda hidup bukan karena pakai vaksin. Anda hidup karena iman. Tapi kalau iman tetap kita pakai karena apa? Menghormati aturan pemerintah. Maka saya mau katakan hari-hari ini maaf, emergency. Yang emergency bukan masalah rumah sakit yang penuh, bukan. Iman orang Kristen diserang dari depan, kiri, kanan, depan, atas, bawah. Kalau Anda tidak melekat dan mendengar Injil Kristus, saya kuatin iman Anda menjadi lemah seperti orang lumpuh di Listra. Kalau imannya sudah lemah, apa yang kita bisa buat? Itulah pekerjaan iblis yang mau mencuri, membunuh dan membinasakan kita. Tapi dengar baik gereja Tuhan, back to the Bible. Kembali kepada Injil kasih karunia yang berkata kepada kita bahwa semua orang yang percaya akan tentang Injil, mereka pasti diselamatkan. Katakan amin. Ibu Bapak lanjut. Sebab di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang menjadi dasar pengharapan iman dan membawa iman kita kepada iman. Lanjut ke Kisah Rasul 13. Ya. Lebih dalam lagi kita kritisi Kisah Rasul 13:38. Ini berita, ini isi khotbahnya Paulus loh. Saya ingin memberitahu Anda
bahwa isi khotbahnya Paulus itu bukan penghakiman. Tapi isinya tentang berita pengampunan. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, jemaat BFA, oleh karena Yesuslah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Ayat 39. Dan di dalam Yesuslah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa, memperoleh keselamatan, memperoleh kemenangan, memperoleh kesembuhan, memperoleh kelimpahan yang tidak kita peroleh dari hukum Musa. Hari ini kalau kita baca ayat-ayat ini, Ibu Bapak dengar baik. Ini inti pemberitaan Paulus. Jadi kita bisa mengambil dari dua ayat ini, dua ayat sama ayat ini, Paulus memberitakan kasih karunia loh. Ya. Isi beritanya tentang Kristus dan karyanya. Wow. Berita tentang kasih karunia, pengampunan dan penyediaan, bukan? Sepakat sama saya ya? Oh, saya mau kasih Anda satu ayat lagi, Kisah Rasul 14 ayat 3. Di luar bahan, Kisah Rasul 14 ayat 3. Kisah Rasul 14 ayat 3. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan dan Tuhan menguatkan berita tentang apa? Tentang apa? Tentang apa? Dan mengaruniakan kepada mereka kuasa dan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Pemberitaan tentang kasih karunia disertai dengan kuasa, tanda-tanda dan mukjizat. Tidak heran orang di Listra itu sembuh. Hari ini dunia butuh kuasa, tanda-tanda dan mukjizat. Maka jangan beritakan kabar buruk. Sampaikan kepada teman, sanak, keluarga, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun mereka melihat kondisi hari ini sungguh sangat tidak baik, tetap beritakan kabar baik kepada mereka. Bahwa di dalam Kristus Tuhan kita ada kesempatan, ada jawaban, ada jaminan kesembuhan, perlindungan, kemakmuran, kelimpahan. Justru di saat-saat seperti ini kita gereja Tuhan harus semakin keras mendeklarasikan bahwa kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Amin Ibu Bapak. Justru ini waktunya kita gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara stop berpikir, aduh COVID ini penghukumannya. No. Bagi Anda orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan, Roma 8 ayat 1 berkata, tidak ada lagi penghukuman bagi Anda. Tidak ada lagi penghukuman. Yang ada atas Anda adalah berkat dan kasih karunia. Ibu Bapak, kalau orang di Listra itu dikasih tahu tentang hukum, saya percaya dia nggak akan sembuh. Kenapa? Dia sudah tahu hukum Taurat. Bahkan mungkin dia sudah terjebak di dalam rasa frustasi. Kenapa? Karena dia tidak sanggup melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, mungkin dia selama ini dihantui dengan pikiran, kenapa saya sakit sejak kecil? Apakah salah orang tua saya kah? Atau salah saya siapakah? Mungkin pertanyaan itulah yang membombardir, yang menindih pikiran dia, yang menguasai pikiran dia selama bertahun-tahun lamanya. Tapi hari di mana ketika Paulus memberitakan firman kasih karunia dan berkata, ada kabar baik, karya Kristus di atas kayu salib yang luar biasa bagimu, yang mendatangkan kesembuhan dan pemulihan. Hari itu mukjizat terjadi. Amin. Jadi pemberitaan tentang kasih karunia akan membangkitkan, tolong camkan baik gereja Tuhan. Pemberitaan tentang kasih karunia akan membangkitkan iman Anda. Dunia hari ini gak punya kabar baik. Tapi di dalam Alkitab, firman Tuhan, kabar baik. Selalu ada kabar baik buat kita. Katakan amin. Bagaimana posisi Anda di dalam Tuhan? Roma pasal 6. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah. Jelas Alkitab berkata sekarang Anda ada di bawah kasih karunia. Anda dibenarkan bukan karena perbuatan baik Anda, bukan karena usaha Anda. Perhatikan Ibu Bapak, perjanjian lama mensyaratkan berkat, kesembuhan, pemulihan, bersyarat kalau orang Israel, kalau umat Tuhan bisa melakukan seluruh perintah Tuhan.
tidak bisa melakukan satu perintah, tidak bisa melakukan semuanya, tidak ada kesembuhan, tidak ada berkat, tidak ada kelimpahan, yang ada adalah kutuk. Tapi dengar baik, Kristus sudah menggenapi hukum Taurat. Di mana? Di atas kayu salib Golgota. Maka sekarang bagi Anda dan saya, yang ada adalah kasih karunia. Perjanjian yang baru bicara bukan tentang apa yang kita manusia buat, tapi yang Yesus Tuhan sudah buat untuk Anda dan saya. Amin. Kita baca. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Yang pertama tadi Anda dibawa kasih karunia, yang kedua Anda sekarang dibenarkan karena iman. Coba ngomong kiri kanan. Anda dibenarkan karena, bukan karena. Anda disembuhkan bukan karena perbuatan, tapi Anda disembuhkan karena iman. Anda diberkati berlimpah bukan karena perbuatan, tapi karena, yes. Camkan itu baik-baik. Ayat berikut, Galatia. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun, coba dicermati, yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Iman. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena dalam Kristus dan bukan oleh karena hukum Taurat. Perhatikan, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Orang lumpuh di Listra itu tidak melakukan hukum Taurat, dia hanya percaya. Maka posisi Anda yang kedua adalah Anda dibenarkan karena iman. Lihat Matius 5:17, ini bagus sekali. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang, Yesus ya, Tuhan Yesus berkata, untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Tapi perhatikan, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk apa ibu bapak? Kapan digenapinya? Di atas kayu salib Golgota. Semua kegagalan kita melakukan hukum Taurat ditimpakan pada Tuhan Yesus. Dan dia berkata, tetelestai, sudah selesai, sudah rampung, geus angges, geus beres. Haleluya. Kalau Tuhan sudah menggenapi, apakah ada yang perlu Anda genapi lagi? Tidak ada. Beberapa kali saya makan di restoran ibu bapak ya. Beberapa kali saya makan di restoran. Puji Tuhan, itu berkat saya sebagai hamba Tuhan, nanti jangan iri ya. Bukan berkat anak soleh, bukan. Saya makan di restoran ibu bapak ya, wah udah makan sekeluarga gitu. Begitu mau bayar, gak usah bu, kenapa? Uang ibu gak laku di sini. Loh kenapa? Ini masih warga wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Karena sudah ada yang bayarin, siapa? Oh bapak itu tadi. Wow, puji Tuhan, haleluya, sering-sering kalau begitu. Nah saya mau tanya, kalau saya mau bayar makanan yang saya makan tadi, sudah dibayar. Apalagi ada lagi nggak perlu yang perlu saya bayar? Nggak ada. Nah, saya mau katakan, alasan yang membuat Anda untuk menerima berkat sudah dibayar oleh Yesus. Apalagi yang perlu dibayar oleh Anda? Tidak ada. Tugas Anda hanya menerima dan percaya. Katakan amin. Katakan amin. Coba kita lihat Matius 5-nya tadi, 18-nya. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi. Semuanya terjadi itu yang mana bu? Yaitu penggenapan tadi. Kristus mati dan sekali salib bagi kita. 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain. Perhatikan, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Ibu bapak, berkat di dalam konsep perjanjian lama itu bersyarat. Kalau engkau mendengar baik-baik perintahku, kalau engkau mendengar baik-baik perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia, maka engkau akan bla bla bla, Ulangan 28. Tapi kalau engkau tidak baik-baik mendengarkan, kutuk akan datang kepadamu. Wow, 10 perintah Tuhan ibu bapak ya. Dengan turunan-turunannya, turunan itu penjelasannya 600. Shalom, dengar baik. Alkitab berkata satu ditiadakan, maksudnya dari 10 perintah. Misalnya saya gagal melakukan 1, maka 9 yang sudah saya lakukan gagal total.
Saya ada di tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Saya bayangkan kalau saya gagal 9 gimana? Wah, ada di basement kerajaan surga. Betul apa betul? Ya. Nah, kenapa sih Bu Tuhan Yesus itu kan kalau Tuhan Yesus tidak mau kita hidup karena hukum Taurat, kenapa dia ngomong terus tentang hukum Taurat? Dengar baik. Tuhan Yesus sampaikan Matius 5, 17, 19 ini kepada siapa? Orang Farisi. Karena orang Farisi itu membenarkan dirinya. Kenapa? Nih gue hebat nih, gue udah melakukan hukum Taurat, bla 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 bla. Maka kalau dia ketemu orang, dia akan datang dengan penghakiman. Kamu udah ngelakuin belum? Ngelakuin belum? Ngelakuin belum? Ngelakuin belum? Kalau engkau belum ngelakuin, kamu gak ada apa-apanya. Padahal firman Tuhan, hukum Taurat yang mereka lakukan pun tidak sempurna. Matius 5 ini judul perikopnya adalah Kristus dan Taurat. Di situ Tuhan Yesus mengecam orang Farisi. Kenapa? Karena mereka memutarbalikkan, memanipulasi hukum Taurat. Memperlunak hukum Taurat. Karena kenyataannya memang sebenarnya mereka nggak bisa melakukan hukum Taurat. Mereka bilang kalau kamu berzina dengan perempuan, kamu berdosa, kamu harus dihukum. Tapi Tuhan Yesus mengkritisi mereka apa? Jangankan berzina, lihat perempuan kamu mengingininya, kamu sudah berdosa, itu yang benar. Dan Tuhan mau kasih tahu mereka bahwa sebenarnya kamu tuh gagal melakukan hukum Taurat selama ini. Coba kalau melakukan hukum Taurat yang benar, nih standarnya, nih gitu loh. Tuhan Yesus mau melakukan, betapa kamu tidak bisa melakukan hukum Taurat. Maka kita tidak punya lain selain apa? Seruan Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berberat. Datanglah kepadaku, terimalah kuk yang kupasang. Apa itu? Sukacita, karunia, penghapusan dosa, pembenaran oleh Kristus Yesus. Kita dibenarkan bukan karena kemampuan kita. Kita dibenarkan karena kebenaran itu dianugerahkan kepada Anda dan saya lewat kematian Kristus. Bagaimana Anda menerima anugerah pembenaran? Only believe. Hanya percaya. Jadi kalau semuanya sudah digenapi Tuhan, saya mau tanya, apakah ada yang perlu Anda genapi lagi? Tidak ada. Seperti orang lumpuh di Listra. Anda hanya cukup percaya. Di hari yang luar biasa itu, tidak tertulis dalam Alkitab, tapi saya membayangkan orang lumpuh itu mulai terbuka pikirannya. Dan dia berhenti menyalahkan dirinya, menyalahkan orang tuanya dan bertanya-tanya, kenapa saya sakit, siapa yang salah? Dia tidak mencari lagi siapa yang salah. Hari itu dia mendengar kabar baik, Yesus Kristus telah mati buat dia dan mengaruniakan hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Dan dia berbisik, aku percaya. Ketika imannya timbul, Paulus cuma ngomong, hei bangkit berdiri. Betul kan? Shalom ibu bapak. Saya bernubuat pagi hari ini, Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang imanmu sudah bangkit oleh karena pemberitaan firman Tuhan. Saya deklarasikan kepadamu, bangkit dan berdiri. Kesehatanmu, ekonomimu, masa depanmu, bangkit dan berdiri. Dan Alkitab berkata, orang itu bukan cuma berdiri, lari. Maceh, tahu maceh? Kenapa? Itu pertama kali dia bisa jalan. Wow, luar biasa ibu bapak. Kita hidup karena percaya. Orang benar hidup karena iman. Iman itulah yang membuat Anda dibenarkan. Dan iman itulah kemenangan yang mengalahkan dunia. Ketika engkau percaya, mukjizat pasti terjadi. Satukan hati kita akan bersama-sama menerima tubuh dan darah Tuhan. Ramas cikara lama sande. Cikara layararamu. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat itu hanya karena percaya
saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Angkat tubuh Yesus dengan tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Tubuhnya terpecah di atas kayu salib Golgota, supaya engkau tidak perlu sakit, melarat, miskin. Dia menukar hidupnya dengan hidupmu. Supaya engkau sekarang terima kesembuhan, kesehatan, kemuliaan, kemakmuran. Apakah Bapak Ibu percaya kau angkat dengan tangan kananmu? Adalah tubuh Yesus. Percaya ini tubuh Tuhan kita. Ambil dan makan dengan iman. Terima mujizatmu. Dengan percaya dalam nama Yesus. Angkat cawan yang berisi darah Tuhan Yesus. Kalau bukan karena kasih, tidak akan dicurahkannya darahnya buat kita. Hari ini kami memberitakan kematian Tuhan kami di atas kayu salib. Hidupnya ditukar dengan hidup kami. Darahnya dicurahkan menjadi meterai bagi semua janjinya. Bahwa janji Bapa itu ya dan amin. Pasti kami alami. Apakah Bapak Ibu percaya kau angkat dengan tangan kananmu? Adalah darah Tuhanmu. Terima dengan iman mujizatmu. Jaminanmu di dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Katakan. Ketika ku percaya, aku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, kuasa Roh Kudus, namun Roh-Mu ya Tuhan. Syararara makin nama sande. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Kami berharap kepada kasih karunia. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Aku percaya, Tuhanku ajar, Kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, memberkatiku. Aku percaya, Tuhanku ajar, Kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, memberkati kami, memberkatiku. Kau turun tangan, menyembuhkanku, menyembuhkanku. Kau turun tangan, memulihkanku.
saudara. Sepakat di dalam nama Yesus. Pagi ini hamba berdoa menghadik semua roh ketakutan, roh kekhawatiran di tengah jemaatmu. Di dalam nama Yesus. Dan hari ini Roh Kudus mengaruniakan kepada Anda roh keberanian, sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Hamba berdoa pada pagi ini memercikan darah Yesus bagi semua jemaatmu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Darah Yesus melindungi engkau. Darah Yesus menjadi jaminan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Anda aman, terlindung di dalam Tuhan. Sebentar kami akan membawa persembahan syukur kami. Kami bawa yang terbaik dengan iman. Karena kami tahu kami orang yang diberkati Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami mengangkat tangan kami. Yang dicintai Tuhan, buka hatimu, terimalah berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Percaya, pasti diberkati dalam nama Tuhan Yesus berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Ibu Bapak. Ya. Puji Tuhan, waktunya kita akan membawa persembahan. Mari. Ya, Bapak sudah bisa menabur secara offline atau online. Ada DJ sudah menyediakan sarana parananya. Bapak sudah yang ingin nabur secara offline, Bapak sudah bisa menabur kepada petugas yang mengedarkan kartu persembahan. Bapak sudah yang menabur secara online atau secara non tunai bisa menabur ke GoPay, OVO, Dana, Link aja atau semua all mobile banking. Dan bagi Bapak yang ingin menabur untuk persepuluhan, Bapak bisa menabur ke BCA 282 1368563. Ya puji Tuhan, dan bagi yang ingin menabur untuk BFA Center, bangunan gereja kita, Bapak bisa menabur ke BCA 5140240909. Dan bagi Bapak Saudara yang ingin merasakan hadirat Tuhan lebih lagi, Bapak bisa mengikuti ibadah World Revival Center setiap hari Kamis, mulai minggu ini pukul 6 sore bertempat di tempat ini, puji Tuhan. Dan juga akan ada ibadah minggu lebih dahsyat lagi setiap hari Minggu. Ada jam 7, jam 9, jam 11 dan juga di ibadah lantai 3 jam 10 pagi dan juga ada ibadah online jam 8, jam 9, jam 11, jam 5 sore, jam 7 dan jam 7 malam. Dan juga di ibadah doa fajar setiap hari Sabtu bertempat di lantai 3 di Mekarwangi dan di perumahan Kota Bali dari pukul setengah 6 sampai pukul setengah 7 pagi. Dan bagi Bapak saya ingin menanyakan, Ibu masih lebih lanjut bisa hubungi kontak yang tertera di depan. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom.